Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Trinanda, NPM 211 2579 dari kelas 11D. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai asesmen tengah semester untuk mata kuliah manajemen pergudangan. Nah, untuk soal pertama ini, PT Translok adalah perusahaan penyedia jasa pergudangan yang menyimpan berbagai barang konsumen, di mana saat ini perusahaan memiliki proyek untuk menyimpan 10 jenis barang spare part dengan satu customer, yaitu perusahaan X. Nah, untuk luas gudangnya yang disewa ini sebesar 5.000 meter persegi, dengan sistem penyimpanan menggunakan rak palet. Permasalahan yang terjadi ialah sebagai berikut setelah berjalan 3 bulan ya. Penataan rak itu tidak sesuai frekuensi pengambilan barang. Jadi dia tidak dikategorikan dulu untuk barangnya itu apakah fast moving, slow moving sehingga eh, barang fast moving dan slow movingnya tercampur. Kemudian jalur forkliftnya itu sering terhalang oleh palet sementara. Penyimpanan dilakukan secara random sehingga ini juga menyulitkan picker untuk melakukan pengambilan barang pada rak. Kemudian beberapa barang fast moving itu ditempatkan jauh dari receiving area. Nah, jumlah barang yang disimpan itu sebanyak 5.510 barang, di mana terdiri dari 10 jenis barang. Kemudian untuk departemen yang ada di gudang itu terdapat 5 departemen ya, yaitu receiving, storage, sortation, packaging, dan shipping. Nah, untuk pertanyaan itu kita diarahkan untuk memberikan rekomendasi mengenai penataan tata letak dan bagaimana untuk sistem penyimpanan barangnya itu di gudang. Eh, Untuk yang pertama, saya mencoba mengklasifikasikan jenis barang itu berdasarkan metode ABC. Sini kita lihat, bisa kita lihat pada tabel ya. Nah, jadi pada soal itu diketahui untuk jenis barang, jumlah barang, kemudian harga barang per unitnya. Untuk metode ABC ini berfungsi untuk mengkategorikan barang berdasarkan nilai barangnya. Nah, di sini caranya kita coba hitung dulu total harga barang per jenis barang ya, jangan per unit. Jadi per jenis barang. Jadi rumusnya itu total jumlah barang dikali dengan harga per unitnya. Nah, itu bisa kita lihat di kolom total untuk harga total barangnya. Setelah kita tahu harga total barangnya, kemudian kita mencoba ngefrekuensikan, menetapkan itu tingkat berapa persen sih nilai barangnya dari total eh, jumlah barangnya gitu ya. Dari total nilai jumlah barangnya. Nah, ini rumusnya itu ialah total harga barang per jenis barang dibagi dengan total harga barang seluruhnya. Jadi misal untuk item B itu total barangnya kan 24 miliar. Berarti 24 miliar dibagi 38 miliar. Totalnya itu jadi frekuensinya berarti jadi 62%. Untuk selanjutnya seperti itu juga. Nah, setelah kita frekuensikan, kemudian kita kumulatifkan. Kita sort ya, kita sort, kemudian kita kumulatifkan. Untuk nilai barang yang 70 sampai 80% dari total nilai barang itu masuk kategori A atau high value. Di sini kita bisa lihat untuk kategori high value ini adalah barang B dan E. Kemudian untuk 80% sampai 95% itu masuk kategori mid value. Di sini yang masuk mid value adalah H, A, D, dan J. H, A, dan D, sorry. H, A, dan D. Untuk 95% sampai 100% itu masuk kategori C atau low value. Di sini bisa kita lihat untuk low value itu terdiri dari barang J, C, I, dan F, dan G. Nah, setelah kita klasifikasikan berdasarkan metode ABC, kemudian kita klasifikasikan berdasarkan metode FMS. Apa nih FMS? Itu adalah fast, medium, slow moving. Nah, dari metode ini, saya mencoba mengasumsikan rata-rata stok unitnya, karena memang itu tidak ada di soal untuk rata-rata stok, data rata-rata stok. Untuk jumlah pemakaian per tahun, itu saya asumsikan data yang di awal tadi, jumlah barangnya. Jadi saya asumsikan jumlah barangnya itu adalah jumlah barang pemakaian per tahunnya juga sama dengan pemakaian per tahun. Nah, untuk metode FMS ini
kita harus tahu dulu jumlah pemakaian dan rata-rata. Setelah mengetahuinya, kita eh, coba hitung frekuensi pemakaian barangnya. Jadi rumusnya itu ialah jumlah pemakaian per tahun dibagi dengan rata-rata stok. Nah, di kolom frekuensi pemakaian dapat kita ketahui kayak kalau barang B itu dibutuhkan 20 frekuensi pemakaian, E 4, H 15 kali pemakaian dalam setahun, seperti itu. Nah, di sini saya buat parameternya. Jadi, jika itu barang fast moving, itu dikategorikan fast moving kalau barangnya itu lebih dari 6 kali pemakaiannya per tahun atau pemesanannya per tahun. Kemudian medium moving itu 2 sampai 6 kali per tahun. Kemudian kalau untuk slow moving itu di bawah 2 kali per tahun. Itu masuk ke slow moving. Nah, di sini bisa kita lihat ya di tabel ya. Ini ada jadi ada dua yang masuk medium moving ya. Ini E dan G. Untuk slow moving itu C dan F, sisanya itu fast moving semua barangnya. Nah, setelah kita dapatkan dari metode ABC dan FMS, di sini kita bisa kombinasikan datanya dari data yang tadi kita analisa. Nah, ini saya coba buat tabelnya, itu ada kayak kolom B itu kategori ABC dia masuk high value, FMS itu fast moving. Jadi A itu high value, B mid value, C low value. Nah, setelah kita analisis seperti ini, kita bisa mengetahui jadinya apa kebijakan yang akan kita lakukan untuk perlakuan barangnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita berdasarkan FMS ya, jadi kalau fast moving itu berarti saya coba perlakuan barangnya itu menempatkan barang di eh, zona depan dari outbound, jadi cepat pengeluarannya gitu. Sementara kalau medium itu saya taruh di zona tengah, dan untuk slow moving itu saya taruh di zona paling belakang ya, karena pemesanan juga eh, sedikit seperti itu. Kemudian dari kategori ABC itu kita bisa eh, memperlakukan barang ya kalau untuk high value itu diwasi secara ketat ya. Jasa wasit secara ketat. Kemudian kalau mid value itu pengadaan barangnya juga harus terencana gitu ya. Jadi gimana caranya agar menekan cost seperti itu. Dan untuk low value itu barangnya bisa dianalisa analisa kembali, apalagi dia masuk slow moving itu mungkin bisa direkomendasikan untuk dihapus seperti itu ya. Nah, berikut gambaran penempatan barangnya ya. Jadi di sini dari outbound ya fast moving itu zona paling depan yang saya taruh fast movingnya. Jadi dekat dengan outbound jadi lebih cepat pengeluaran barangnya. Kemudian medium moving itu saya taruh di tengah dan slow moving itu saya taruh di belakang karena pemesannya sedikit seperti itu. Nah, setelah itu saya coba menentukan layout gudangnya sendiri untuk menggabungkan 5 departemen tadi. Pertama, saya mencoba menganalisa ARC dari masing-masing departemen. Tadi di soal sebelumnya disebutkan ada departemen itu ada receiving, storage, sortation, packaging, dan shipping. Nah, di sini saya menentukannya berdasarkan urutan prosesnya. Jadi receiving itu harus berkaitan storage, storage harus berkaitan sortation, sortation harus berkaitan packaging, dan packaging harus berkaitan shipping. Makanya saya di sini menaruh warna merah ya. A, itu artinya mutlak. Jadi dengan kode alasan itu satu. Ini urutan proses langsung. Jadi area harus bersebelahan untuk aliran tanpa putus seperti itu. Nah, untuk area lain, misalnya receiving ke sortation atau packaging ke storage, sortation ke shipping, itu saya anggap biasa atau tidak berpengaruh karena tidak ada kaitan antara departemen tersebut. Seperti itu. Nah, setelah saya menentukan ARC, saya coba membuat layout gudang menggunakan DFLP, Differential Evolution for Facility Layout. Di sini, data-data yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini itu kita harus tahu ukuran total gudang, di mana di soal tadi sudah disebutkan total gudangnya itu 5.000 meter persegi. Kemudian kita menentukan departemen receiving. Nah, departemen receiving saya tetapkan di sini 500 meter persegi. Di sini saya alokasikan sebesar sekitar 10%. 10% dari total luas gudang. Departemen storage saya asumsikan 2.500 meter persegi karena memang untuk kegiatan warehouse itu intinya itu di storage. Jadi memang di situ eh, membutuhkan kapasitas ruangan yang besar gitu ya. Jadi saya asumsikan di situ 50% dari total luas gudang.
Untuk sortation itu saya asumsikan sebesar eh, 20% untuk 1000 meter persegi. Packaging itu saya alokasikan 15%. Dan departemen shipping itu saya alokasikan 10%. Seperti itu. Nah, untuk material flows-nya, jadi saya berasumsi kegiatannya itu harus berurut seperti itu ya, dari departemen satu ke dua. Jadi departemen satu ini area receiving ya, receiving ke storage. Untuk jumlah barangnya tadi sesuai di soal ya, 5.510 unit. Biayanya 603.650.000. Ini saya asumsikan total untuk pemakaian setahun gudangnya itu membutuhkan biaya 3M. Jadi saya asumsikan untuk biaya 603.650.000. Kemudian sama untuk departemen 2 ke 3 5.510 biaya sama. Departemen 3 ke 4 juga sama dan 4 ke 5 juga sama. Saya masukkan itu ke material flows. Kemudian saya mencoba run aplikasinya. Diketahui hasil layout seperti berikut ya. Jadi di gambar ini saya lihat ya, warehouse-nya itu berbentuk I. Ada bagusnya layout berbentuk ini karena itu tidak terjadi bottleneck, apalagi memang menyesuaikan dengan proses di pergudangan sendiri yang memang harus sesuai dari departemen satu ke departemen lain itu harus berurutan, tidak bisa dari satu ke tiga, tiga ke empat itu tidak bisa. Jadi memang ini diurutkan agar apa? Agar tidak tercipta bottleneck, tidak tercipta hambatan. Jadi untuk proses proses pergudangannya itu lancar gitu. Seperti tadi di soal ada disebutkan juga permasalahannya itu ialah forklift kadang suka terhalang untuk departemen lain gitu kan. Jadi ini layout yang sangat bagus ya. Selain itu juga ini bisa menjadi solusi agar barang fast moving itu berdekatan dengan receiving area seperti jadi kita memproblem solving kan masalah yang di soal pertama. Sini untuk nomor satu itu departemen receiving, dua storage, tiga sortation, empat packaging dan lima shipping. Untuk soal kedua, PTX adalah perusahaan logistik 3PL yang mengalami banyak masalah terkait integrity stock issue. Di antaranya yang pertama, itu banyaknya produk yang rusak dan hilang di gudang. Yang kedua itu rasio perputaran yang rendah menunjukkan stok berlebih, sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa meningkat dan berpotensi tidak dapat terjual. Jadi, pertanyaan itu strategi atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk yang case pertama itu banyak produk rusak dan hilang di gudang. Nah, kondisi ini terjadi. Itu dikarenakan tidak adanya pengawasan yang rutin dilakukan secara berkala oleh suatu perusahaan. Jadi, strategi apa sih yang bisa kita terapkan ya untuk mengatasi masalah ini? Pertama itu kita bisa membentuk tim khusus ya, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan barang di gudang. Jadi, tim khusus ini bertugas untuk mungkin melakukan stock of name, cycle count, dan juga mencocokkan antara data di web atau data di aplikasi dengan data fisik yang ada gitu, sehingga eh, data selalu cocok dan meminimalkan kehilangan barang seperti itu. Kemudian yang paling penting itu pengimplementasian WMS. Nah, apa itu fungsi WMS sendiri? Itu WMS itu bisa memonitor masuk dan keluarnya barang secara sistematis dan melacak lokasi barang secara real time. Nah, WMS ini bisa dilacak secara real time karena memang SKU-nya tadi itu ya. Jadi ada barcode itu bisa ditempelkan per barang, per jenis barang. Jadi barcode itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk melacak. Melacak di mana posisi barang itu di rak, di tingkat berapa, di gang berapa itu bisa dilacak dari barcode-nya. Jadi itu memudahkan picker atau petugas putaway yang menaruh barang di rak dan mengambil barang tersebut gitu ya. Jadi eh, meminimalkan biaya untuk di gudang juga karena semakin efisien pergerakan picker atau putaway-nya, petugas putaway-nya. Kemudian membentuk SOP. Nah, saat melakukan inbound atau outbound barang di gudang, ini meminimalisir kesalahan atau kerusakan dalam proses operasionalnya. Nah, dengan SOP ini, kadang di gudang itu ya bisa jadi eh, banyak karyawan yang tidak memperhatikan gitu. Seperti eh, barang itu boleh ditimpa atau di stack berapa tingkat seperti itu. Boleh digabungkan dengan barang apa. Atau
tidak boleh terkontaminasi oleh apa, suhunya berapa. Nah, itu harus tetapkan di SOP karena itu sebagai acuan teman-teman kita di lapangan untuk bekerja sehingga meminimalkan untuk kerusakan produk. Jadi setelah mereka tahu SOP, mereka pasti tidak melakukan hal tersebut dan mengurangi tingkat kerusakan barang seperti itu. Kemudian selanjutnya itu melakukan stok offline secara berkala minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, ini untuk mencocokkan ketersediaan aktual barang dengan yang ada pada sistem. Ini untuk meminimalkan kehilangan barang pada gudang, gitu ya. Untuk yang case kedua itu rasio perputaran yang rendah. Akibatnya stok itu berlebih. Jadi jumlah produk yang mendekati kadaluarsa itu meningkat dan potensi barang yang kadaluarsa itu udah nggak bisa dijual lagi gitu. Kondisi ini bisa terjadi kalau memang perusahaan tidak ada melakukan forecasting atau melakukan produksi atau order dari supplier. Nah, strategi yang dapat kita lakukan adalah itu kita bisa melakukan forecasting ya produksinya atau pemesanan dari supplier secara tepat. Itu mungkin dari sisi supplier kita bisa supplier mungkin bisa forecasting itu dari data-data yang ada dari penjualan tahun kemarin atau 1 tahun ke belakang gitu. Nah, dari forecasting ini kita bisa meramalkan ya. Jadi kita bisa tahu pemesanan barangnya itu berapa, buffernya itu harus kita sediakan berapa gitu kita bisa tahu karena kita mau ke forecasting di awal. Nah, untuk metode forecastingnya sendiri itu bisa memakai banyak ya. Salah satunya itu metode moving average, exponential smoothing, dan analysis trend. Kemudian dari sisi gudangnya sendiri, itu kita bisa menerapkan sistem FIFO, first expire, first out. Jadi peningkatan ini dirancang untuk menjamin setiap produk memiliki tanggal kadaluarsa paling dekat akan diprioritaskan keluar atau dijual terlebih dahulu. Jadi resiko yang seperti case pertama ya, produk rusak atau yang sekarang kadaluarsa itu dapat diminimalkan sehingga mengurangi kerugian yang mungkin terjadi gitu. Dan yang ketiga itu bisa memperkuat kegiatan promosi karena ya balik lagi ya barang itu bisa keluar kalau memang barangnya banyak yang beli gitu ya atau memang balik lagi dari forecastingnya tadi gitu. Jadi strategi penetapan harga yang kompetitif, kemudian melakukan promosi dapat meningkatkan permintaan pelanggan sehingga diharapkan perputaran penjualan dan perputaran stok dapat meningkat dan meminimalisir produk hingga tidak terjual sampai tanggal kadaluarsa. Nah, itu dia daftar referensi saya untuk jawaban tadi ya. Itu ada dari buku Perencanaan Produksi dan Pengenalan Persediaan, penerbit dari UB Press. Kemudian ada buku Peramalan Stok Spare Part menggunakan metode least square, penerbit CV Seva Bumi Persada. Kemudian ada buku Warehouse Management and Inventory Control System. Ini penerbitnya literatur literatur slide. Ini dari India. Kemudian ada penggunaan dari jurnal, penggunaan metode Vivo dan Vevo dalam mengukur efisiensi dan efektivitas persediaan obat paten 2020-2021 di halaman 2. Kemudian buku manajemen persediaan, penerbit CV Media Science Indonesia. Eh, Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.